Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat para wanita-wanita pembelajar dimanapun berada, dan juga salam semangat untuk para muslimah pembelajar dimanapun berada yang senantiasa ingin menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi setiap harinya. Baik, kali ini kita coba akan belajar tentang cara mengatasi konflik dalam pernikahan. Nah, ketika mendengar kalimat konflik dalam pernikahan, apa yang sahabat semua rasakan? Mungkin akan ada yang menjawab, rasa yang muncul adalah perasaan takut akan konflik tersebut. Kemudian ingin menghindar, sesuatu yang menyakitkan, ataupun sesuatu yang membuat sedih. Namun ada juga yang akan beranggapan bahwa konflik itu justru akan menjadi bumbu yang akan memberi kekuatan dalam sebuah pernikahan, sehingga konflik ini menjadi tantangan baginya. Sahabat muslimah pembelajar dimanapun berada, sebelum kita belajar nih bagaimana caranya mengatasi konflik, hal yang utama perlu kita ketahui yaitu apa saja yang bisa menjadi sumber konflik dalam pernikahan. Mengetahui sumber konflik ini adalah kunci penyelesaian konflik kita nanti. Betapa banyak pasangan suami istri yang gagal dalam mengelola konflik. Ada juga yang ketika mengalami konflik mereka memberikan reaksi negatif, di mana itu akan merugikan istri maupun suami itu sendiri dikarenakan mereka tidak paham sebenarnya sumber konflik ini terjadi karena apa. Nah, setidaknya ada 9 sumber konflik yang benar-benar perlu kita pahami bersama. Sumber konflik yang pertama adalah perbedaan pendapat. Saat sebelum menikah, biasanya kita akan melihat sisi baiknya calon pasangan kita. Bahkan banyak yang merasa bahwa dirinya dengan calon pasangan begitu banyak sekali kesamaan. Tetapi setelah menikah kok tiba-tiba banyak perbedaan ya? Pernah nggak merasakan seperti itu? Nah, jangan kaget dengan hal ini karena sejatinya tidak ada manusia yang benar-benar sama di dunia ini. Terlahir kembar saja bisa berbeda karakter, apalagi kita dan suami kita, di mana kita dilahirkan dalam keluarga yang berbeda, dididik oleh orang tua yang berbeda, di lingkungan yang berbeda, ranah belajar pun berbeda. Maka sungguh mustahil kalau menghasilkan pendapat dan karakter yang selalu sama. Itulah mengapa kita sejak awal menikah perlu menyadari bahwa perbedaan pendapat itu adalah normal dalam pernikahan sehingga bisa membantu kita dalam mengelola konflik tersebut. Sumber konflik yang kedua yaitu rasa egois dan tidak mau mengalah. Nah, ada masalah dalam permasalahan dalam rumah tangga itu sebenarnya wajar. Semua pasangan pasti ada masalahnya. Namun selalu menang sendiri dan menganggap pasangan yang salah tanpa mau tahu bahwa kesalahan pasangan tersebut bisa jadi juga ada ikut andil dari kita. Inilah yang akan menimbulkan konflik dalam pernikahan. Sumber konflik yang ketiga yaitu saling menuntut kebahagiaan dari pasangan. Selalu ingin dimengerti dan berharap pasangan memberikan kebahagiaan kepada kita, sementara kita sendiri bersikap pasif kepada pasangan tanpa berusaha untuk memulai memberi kebahagiaan itu terlebih dahulu. Nah, inilah yang akan memicu konflik dalam pernikahan. Kenapa sih kamu tidak bisa romantis jadi suami? Lihat tuh si X misalnya, bisa sangat romantis sama istrinya, perhatian sama istrinya. Padahal sebagai istri juga tidak memberikan perhatian pada suaminya. Nah, ini salah. Sikap seperti ini juga bisa juga dilakukan oleh para suami. Kamu kenapa sih tidak bisa sabar? Jadi istri itu sabar dong. Jangan dikit-dikit ngeluh. Lihat juga itu penampilan kamu, bla 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 bla. Nah, jika masing-masing, baik itu suami maupun istri, saling menuntut pasangannya, saling ingin dimengerti,
menuntut kebahagiaan dari pasangan masing-masing, maka yang akan terjadi adalah tidak akan ada yang mendapatkan haknya, hak sebagai suami ataupun hak sebagai istri. Karena fokus utama yang memicu sumber konflik ini adalah tuntutan-tuntutan yang perlu dilakukan oleh pasangan, sedangkan diri sendiri tidak eh, ingin memberi kebahagiaan kepada pasangan. Selalu ingin menunggu pasangan memberi kebahagiaan dulu, baru kita mau melakukan atau memberi kebahagiaan kepada pasangan. Kalau terus dipertahankan sikap seperti ini, maka lama-kelamaan konfliknya akan menjadi semakin besar dan terus besar dan bisa merambah ke konflik-konflik lainnya. Sumber konflik yang keempat yang perlu kita pahami yaitu sifat emosional. Sumber konflik secara emosional ini disebabkan oleh kondisi jiwa yang belum bisa bijak dalam menghadapi masalah, alias masih labil, cepat marah-marah. Bahasa zaman sekarang itu sering disebut sebagai pasangan yang memiliki sumbu pendek. Dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit baperan, suka berasumsi sendiri tanpa klarifikasi dahulu kepada pasangan. Nah, sifat-sifat ini sangat sering menimbulkan konflik dalam pernikahan. Sumber konflik yang kelima adalah cemburu yang berlebihan. Sebenarnya cemburu itu adalah sebagai bentuk tanda cinta. Tapi jika berlebihan juga tidak akan membuat pasangan kita nyaman, apalagi sampai terlalu posesif pada pasangan karena rasa cemburu yang ditimbulkan. Maka bangunlah pernikahan itu atas dasar kepercayaan. Cemburu boleh, asal jangan berlebihan. Sumber konflik yang keenam itu adalah masalah ekonomi. Uang memang bukan satu-satunya sumber kebahagiaan seseorang, namun dengan uang bisa memudahkan urusan kehidupan kita, mulai dari urusan kebutuhan pokok sampai pada kebutuhan yang sifatnya tambahan atau untuk kesenangan. Namun perlu kita sadari bersama bahwa harta itu memang sejatinya bisa naik, bisa turun. Kehidupan kita juga bisa naik, bisa turun. Tapi yakinlah Allah Maha Penjamin rezeki setiap hambanya. Maka saat suami sedang berada di bawah, ini merupakan ujian bagi kita para istri. Apakah tetap bisa menerima suaminya, suami kita dan memberikan dukungan kepada suami atau justru berpindah ke lain hati. Sumber konflik yang selanjutnya yaitu yang ketujuh, kurangnya komunikasi. Siapa di sini yang kalau ada masalah diam, berharap nanti berharap waktu saja yang akan menjawab. Kalau ada yang begini, mohon tidak dilanjutkan lagi seperti itu karena pernikahan itu butuh komunikasi. Hanya diam tanpa ada penyelesaian itu maka akan menimbun ya konflik dalam pernikahan. Tapi bukan berarti juga setiap ada masalah langsung diselesaikan saat itu juga tanpa melihat kondisi emosional pasangan. Apakah dia sedang capek, apakah dia sedang emosi. Ketika kedua itu sedang dia rasakan, maka beri jeda dulu sebelum berkomunikasi untuk menyelesaikan masalah. Sehingga masalah yang tadi yang dirasakan tidak menjadi konflik dalam pernikahan. Sumber konflik yang selanjutnya yaitu yang kedelapan yang perlu kita pahami bersama adalah perselingkuhan. Selingkuh ini menjadi sumber konflik yang besar yang bisa mengakibatkan perceraian. Ketika seorang berani berselingkuh, artinya dia sudah berani berbuat sesuatu yang Allah sangat larang, yaitu berbuat zina. Ketika kita baik istri maupun suami menjaga koneksi yang baik kepada Allah, maka kita akan punya rem untuk tidak melakukan perselingkuhan dalam pernikahan. Sumber konflik yang selanjutnya, yaitu yang kesembilan adalah masalah anak. Ada banyak pasangan yang berkonflik karena belum dikaruniai anak. Namun ada juga yang sudah punya anak masih tetap berkonflik seputar anak, yaitu perbedaan cara mendidik anak, perbedaan dalam mengasuh anak, perbedaan dalam membersamai anak, perbedaan pandangan dalam memenuhi kebutuhan anak, dan lain-lain.
seputar anak ini bisa menjadi konflik dalam pernikahan. Nah, menyadari bahwa anak ini bisa menjadi konflik dalam pernikahan tentu akan membuat kita lebih bisa menyiapkan diri dalam menghadapi konflik seputar anak. Baik, itulah 9 sumber konflik yang perlu kita pahami bersama, sehingga kalau kita sudah sadar dan kita sudah paham apa saja yang menjadi sumber konflik, kita akan lebih menyiapkan diri, menyiapkan mental maupun menyiapkan ilmu. Nah, nanti di video selanjutnya insya Allah Umu akan bahas tentang cara mengatasi konflik ini. Jika teman-teman semua merasakan manfaat dari video kita kali ini, boleh share ke wanita-wanita dimanapun berada. Semoga dengan teman-teman share video ini ada wanita-wanita di luar sana yang tercerahkan, yang merasa terbantu, yang merasa diberi manfaat seputar sumber konflik. Dan semoga kita yang share tersebut bisa mendapatkan amal jariah. Amin ya robbal alamin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.